and still a war against barbarism. Children, dozens of children are dying of starvation. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror? Two-state solution atau solusi dua negara bukanlah hal baru. Solusi dua negara merupakan upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina dengan cara mengakui keberadaan satu sama lain. Sementara pembahasan soal batas wilayah, ibu kotanya di mana, serta hal teknis lainnya dibahas melalui negosiasi. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto membuka diri. Ia mengaku siap mengakui dan membuka hubungan diplomasi dengan Israel, tapi dengan satu syarat mutlak, yaitu Israel terlebih dahulu harus mengakui kedaulatan Palestina. Nah, namun tepatkah pernyataan ini disampaikan Presiden di tengah agresi militer yang masih panas? Kita bahas lebih dalam bersama saya, Cindy Permadi. Inilah ulasan Istana. Sikap Indonesia terhadap perang Israel dan Palestina kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta. Presiden bilang, Indonesia siap mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Israel memberi pengakuan atas Palestina. Menurutnya, Indonesia juga harus menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat. Bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Sugiono pun mengelaborasi maksud pernyataan Presiden. Ia menjelaskan, Indonesia tak serta-merta langsung memulai diplomasi dengan Israel. Menurutnya, solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina yang kerap disuarakan dalam forum internasional merupakan kondisi absolut yang tak bisa ditawar. Kita selama ini selalu mendukung two-state solution. Two-state solution itu ya intinya dua negara itu diakui seperti itu. Di berbagai forum internasional kita ngomong. Kemarin terakhir saya ngomong di ICJ. Ya. Jadi kita bukan bernegosiasi untuk mengakui untuk two-state solution, ini proses yang harus dilakukan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar, Dev Laksono menyinggung dinamika dunia internasional yang belum sepenuhnya mendukung solusi dua negara, termasuk Israel. Padahal menurutnya, konsep ini diharapkan bisa membawa perdamaian di Timur Tengah yang berdampak pada perbaikan ekonomi global karena berkurangnya konflik geopolitik. Konsep two-state solution itu sudah cukup lama disampaikan di berbagai macam forum, akan tapi baik Israel ataupun juga negara-negara Barat masih dalam posisi belum bisa sepenuhnya menerima konsep tersebut. Nah, memang dalam pembicaraan dengan Presiden Macron, hal tersebut sudah sempat dibahas. Sekarang tinggal membutuhkan dukungan seluruh dunia, seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa konsep itu bisa diterima dan bisa dijalankan sehingga
yang kita harapkan, yang kita impikan bahwa perdamaian di Timur Tengah itu benar-benar bisa terlaksana. Meski kemerdekaan Palestina menjadi syarat wajib agar Israel diakui, namun PDI Perjuangan mengingatkan agar Indonesia tidak terburu-buru. Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Syaiful Hidayat, menekankan kondisi Palestina yang sampai saat ini masih terjajah. Nah, kalau kita ini selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina, dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita, misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru, ya. Ya, kita menginginkan bahwa Palestina harus merdeka, harus diakui kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat. Praktisi dan pengajar hubungan internasional Dina Prapto Raharja pun mengkritisi pernyataan Presiden. Menurutnya, alih-alih menyinggung kesiapan Indonesia menjalin hubungan diplomatik jika Israel mengakui Palestina, Presiden bisa menyoroti urgensi negara-negara Uni Eropa untuk mengikuti jejak Perancis. Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang utama Israel. Perancis belakangan semakin vokal dengan dukungannya terhadap Palestina. Presiden Macron mengajak negara-negara Uni Eropa memperkeras posisi kolektifnya terhadap Israel, termasuk membuka kemungkinan pemberlakuan sanksi. Perancis pun bersama Arab Saudi akan mendorong kemerdekaan Palestina dalam konferensi tingkat tinggi solusi dua negara di New York, Amerika Serikat, Juni ini. Artinya kan, yang dilakukan Indonesia ini seakan-akan out of context gitu. Sudah ada perkembangan sedemikian, baik di level multilateral, dan kita sudah berkali-kali bilang kita mendukung multilateralisme. Kenapa kita tidak endorse dan misalnya mengatakan lebih keras negara Uni Eropa yang lain segera dukung Prancis. Bilang saja bahwa Indonesia siap mengakui kedaulatan Palestina. We have always been ready to recognize Palestine as a sovereign state. Kemudian yang kedua, bahwa upaya yang dilakukan oleh Prancis itu terpuji. Saat ini harus diakui Uni Eropa belum bersatu dan ini sangat disayangkan. Mudah-mudahan segera ada titik temu. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itulah bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina, Indonesia harus tetap berada di jalur yang sama, yaitu mendesak Israel untuk tetap bertanggung jawab atas genosida, kejahatan perang, dan berbagai kerusakan yang dilakukan atas Palestina. Cindy Permadi, Veriska Immanuel, Kompas TV, Jakarta.